Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kepadanya dan saatnya tiba untuk mendengarkan firman. Marilah kita siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menghampiri Engkau, kami bersyukur buat rahmat anugerah-Mu yang sungguh ajaib, yang sudah menolong kami di dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Bahkan sepanjang minggu ini Kau sudah memberikan kekuatan kepada kami semuanya, kesehatan, sukacita, damai, dan segala sesuatu yang boleh silih berganti terjadi dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini menjadi firman yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami lagi kepada kemenangan. Berbicaralah kepada kami semuanya, kami adalah hamba-hamba-Mu, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Sekali lagi dari Injil Matius, ya, kita melihat bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13, mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita lihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atas penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Sekali lagi, bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Kalau kita melihat dari judul ini, memang sadar atau tidak disadari, ya, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ya, dalam bagian ini kita perlu pertumbuhan dalam firman. Yang kedua, kita harus sadar juga bahwa kita berada di dalam daging, dari daging berada dalam daging, dan sekarang kalau kita melihat di dalam Alkitab, khususnya dalam surat-surat Paulus, ya, kita yang dari daging, sekarang kita ada dalam roh. Karena percaya kita kepada Yesus,
itulah yang membuat kita ada di dalam roh. Ya, makanya kalau saudara melihat di dalam Roma pasal 8, sebelum saya menjelaskan lebih detail tadi ya ke Matius tadi, kita coba lihat dulu dasar-dasarnya. Dalam Roma pasal 8 di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini jelas sekali dikatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Makanya dikatakan di dalam ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin lakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang hidup menurut daging, tetap ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas sekali saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini, bahwa yang namanya keinginan daging itu tidak mungkin, ya itu kata kuncinya, tidak mungkin ya membawa kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Atau keinginan daging itu tidak mungkin membuat kita bisa dekat dengan Allah. Bahkan keinginan daging itu juga dikatakan itu membuat kita menjadi seterunya Tuhan. Ya, menjadi seterunya Tuhan. Nah, kalau sudah melihat daftar dari keinginan-keinginan daging itu ada dalam Galatia ya. Dalam Galatia pasal 5, coba kita lihat daftarnya dulu. Ya, Galatia pasal yang ke-5, mari kita lihat ayat yang ke 16 dulu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lalu dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata. Nah ini dia perbuatan dagingnya, yaitu ya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas sekali saudara ya, daftar dari keinginan daging itu sangat banyak sekali. Ya, tapi intinya yang saya lihat di sini bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, kerinduan kita setelah kita mengenali Yesus, ini harus digarisbawahi. Kerinduan kita setelah kita mengenali Yesus, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau benar-benar hidup di dalam Tuhan. Makanya dikatakan kita mau memuaskan keinginan roh itu. Tetapi pada prinsipnya, ya pada prinsipnya yang harus kita ingat bahwa kita belum lepas dari tubuh daging. Nah ini yang penting kita ingat bersama-sama. Kita belum lepas dari tubuh daging, sehingga keinginan-keinginan daging itu di saat-saat tertentu ingin menggerogoti kembali, ingin menjauhkan kita daripada Tuhan, ingin membuat kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Nah makanya kalau dalam dalam pelajaran-pelajaran tentang pertumbuhan rohani itu ya dikatakan ada 3 jenis manusia itu, manusia yang tidak mengenal Kristus, ya, manusia yang tidak mengenal Kristus, lalu
Yang kedua adalah manusia yang mengenal Yesus, ya, mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi manusia yang tidak mengenal Yesus, kita sudah tahu, ya, sudah pasti orang-orang yang seperti ini sepenuhnya sudah jauh daripada Tuhan, dan memang hukumannya adalah maut untuk dia, ya, karena tidak ada Yesus dalam hatinya. Tetapi ada bagian yang berikutnya dikatakan, mereka yang berada dalam Kristus, mereka yang lahir baru, mereka yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, orang-orang yang seperti ini dicatat dalam Alkitab, ya. Orang-orang seperti ini mengikuti semua keinginan-keinginan roh, menjauhkan keinginan-keinginan daging dari hidupnya, sekalipun keinginan daging itu terus menyerang, tetapi dia berusaha, ya, dia berusaha untuk benar-benar menyenangkan keinginan daripada roh itu, menyenangkan keinginan Tuhan dalam hidupnya. Di antara yang tidak mengenal Yesus dengan mengenal Yesus karena dia lahir baru di dalam Yesus, menjadi ciptaan baru, ada yang kedua, yang dikatakan orang yang mengenal Yesus tapi hidup dalam keinginan daging. Nah, ini repot nih saudara. Ya, ini repot. Melayani orang-orang yang seperti ini repot. Ya, mendingan sekalian kita tahu dia adalah orang yang tidak percaya atau dia orang yang percaya benar-benar, daripada kita melihat orang yang mengatakan dia percaya kepada Yesus tetapi dia terhimpit dengan keinginan-keinginan daging, terhimpit dengan apa yang menjadi apa yang menjadi keinginan demi keinginannya dalam hidupnya, sehingga semua yang dia kerjakan, ya, semua yang dia lakukan, semua yang muncul dari dalam hidupnya ini adalah sesuatu yang hanya memuaskan keinginan daging. Ke gereja, tapi setelah itu dia hidup dalam keinginan daging, ya, persekutuan apapun dia lakukan, tetapi saudara setiap harinya hidupnya itu sepenuhnya hanya ingin untuk menyenangkan keinginan daging itu. Nah, makanya kalau kita melihat dalam bagian ini, memang sangatlah fatal kalau ada orang Kristen yang percaya Yesus tetapi dia hidup dalam keinginan daging. Seharusnya saudara, yang benar adalah orang Kristen percaya Yesus, dilahirkan kembali, lalu dia berjuang untuk mengalahkan keinginan demi keinginan daging dalam hidupnya. Itu yang benar. Nah, makanya tepatlah apa yang dikatakan oleh firman pada pagi hari ini. Bertumbuh dalam firman menolong kita melawan segala keinginan daging. Jadi satu-satunya cara, nah ini ingat baik-baik saudara, satu-satunya cara untuk kita bisa menang melawan keinginan daging hanyalah kalau kita hidup dalam firman, kita menghidupkan firman itu dalam hidup kita, dan supaya firman itu sepenuhnya berkuasa atas hidup kita, sehingga terbangunlah yang namanya, ya kan, terbangunlah yang namanya kepekaan rohani dalam hidup kita, sehingga dalam setiap hal dalam kehidupan ini, gerakan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, ya, kalau itu sudah bertentangan dengan keinginan daripada Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu, ya, firman itu akan terus mengingatkan kita. Nah, itu kata kuncinya. Firman itu akan terus mengingatkan kita. Nah, rupanya saudara, kalau saudara melihat dalam inti pengajaran daripada Tuhan Yesus tentang perumpamaan dari seorang penabur ini, ya, ternyata Yesus itu sudah menjelaskan kepada kita. Ya, jauh sebelum Paulus menjelaskan bahaya daripada keinginan daging ini, ternyata Tuhan Yesus dalam perumpamaannya sudah menjelaskan betapa pentingnya firman itu dalam hidup kita. Makanya betapa pentingnya kita bertumbuh dalam firman. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis, ya, manusia itu atau orang percaya sekalipun, kalau dia tidak menghidupkan firman dalam hidupnya, yang keluar dari hidupnya adalah segala sesuatu yang duniawi. Nah, ini berbahaya sekali kalau kita terikat dengan yang namanya duniawi. Caranya berbicara duniawi, caranya memperlakukan orang duniawi, ya kan? Caranya caranya hidup bertetangga duniawi, ya, gabung dengan segala sesuatu, tidak lagi mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya. Itu yang sangat berbahaya sekali. Ya, dalam arti, ya, dia ingin seperti orang lain. Ya, dalam arti sebenarnya beda kan? Kalau kita sudah dalam Kristus, ya kita harus ingin seperti Kristus. Nah, ini dia. Setiap hari harus hidup seperti Kristus. Tetapi realitanya, kadang-kadang saudara, kita bisa melihat dalam hidup ini, ya, dalam hidup kita setiap hari, sangat kecil sekali, sangat minim sekali, ya, dalam hidup orang-orang Kristen untuk hidup seperti Kristus. Atau
untuk menghidupkan Kristus dalam hidupnya, sehingga yang ditampilkan itu adalah hal-hal yang rohani dalam hidupnya. Yang sering dilakukan orang percaya justru dia hidup dalam keinginan daging, dia ingin seperti dunia, sehingga yang keluar dari semua tatanan hidupnya, cerminan hidupnya adalah hal-hal yang bersifat daging. Dan ini yang sangat berbahaya sekali. Kalau dia menjadi orang Kristen tapi hidup dalam daging. Ya, mendingan itu yang saya bilang tadi, mendingan sekalian dia tidak menjadi orang percaya. Ya, dalam kehidup ini saudara, yang dituntut dari kita nggak boleh diantara orang yang tidak percaya dan orang yang belum percaya. Yang sudah percaya, maksud saya. Jadi orang yang tidak percaya dan orang yang sudah percaya, yang lahir baru. Yang Tuhan inginkan sebenarnya kehidupan kita itu nggak boleh kehidupan di antara itu. Yang Tuhan mau adalah kalau kamu menjadi orang percaya, hiduplah seperti orang percaya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, mutlak hukumnya untuk mengerjakan semua keinginan-keinginan roh dalam hidup kita. Nanti kalau saudara lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai seterusnya itu dikatakan keinginan roh adalah kasih sampai dengan penguasaan diri itu. Nah, lihat di sana, kasih sampai penguasaan diri. Kenapa? Ya saudara, kenapa ditutup dimulai dengan kasih? Kalau kita mengasihi, lalu di tengah-tengahnya ada 7 sifatnya. Sifat dari buah roh itu. Lalu yang terakhir ditutup dengan yang namanya penguasaan diri. Kenapa penting penguasaan diri itu? Penguasaan diri itulah yang bisa menaklukkan semua keinginan-keinginan daging itu. Ya, penguasaan diri. Jadi hidup ini saudara perlu penguasaan diri. Supaya kita tidak terikat dengan yang namanya keinginan daging itu. Kata kuncinya, kuasai diri. Ya, dimulai dengan kasih katanya. Kasih itu kan karakternya akan kita keluarkan dari dalam hidup kita. Ya, tapi intinya untuk mengalahkan daging itu adalah penguasaan diri. Gak ada yang lain intinya. Untuk mengalahkan namanya keinginan-keinginan daging itu hanya penguasaan diri. Dalam hal apapun penguasaan diri itu perlu, saudara. Ya, dalam kita berbicara, dalam kita memperlakukan orang, ya, dalam kita menampilkan hidup kita, perlu yang namanya penguasaan diri itu. Kalau kita mengikuti keinginan-keinginan dari daging itu, kecenderungan kita akan dikuasai oleh daging. Nah, itu sebabnya tadi kembali kita katakan, penting bagi kita untuk bertumbuh dalam firman. Nah, dalam pembicaraan yang dikatakan dalam Matius pasal 13 ini, dijelaskan saudara, ya, tentang keberadaan dari firman. Jadi kata kuncinya adalah mendengar dalam bagian ini. Ya, mendengar. Nah, setelah kita mendengar, bagaimana kita melakukan apa yang kita dengar? Kalau saudara melihat ya, dalam kata kunci ini yang dikatakan diulang-ulang tadi di dalam bagian itu adalah mendengar. Ya, coba lihat di dalam ayat 3 dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih. Nah, ini lukisannya. Ini perumpamaannya. Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Nah, ini kata kuncinya saudara. Tidak mengertinya, ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah dan lain sebagainya. Nanti kita lihat satu persatu ya saudara. Jadi saya melihat, ya, dalam bagian ini kata kunci yang harus kita ingat adalah karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga ini, jadi mendengar firman tentang kerajaan sorga, ya, hanya ada dua sifatnya yang dikeluarkan, ya, dari dalam hidupnya, yaitu mendengar, ya, mendengar untuk tidak melakukan, ya, atau mendengar untuk melakukan. Ya, atau gini, bagian yang pertama ini mendengar untuk melakukan, ya, ini catatannya melakukannya sampai sejauh mana? Melakukan dengan minimum atau melakukan dengan maksimal. Lalu yang kedua, mendengar untuk melakukan, tapi dia melakukan sampai maksimal. Jadi apapun yang dia lakukan, ya, yang dia lakukan dalam hidupnya, fokusnya adalah kepada firman yang dia sudah dengarkan itu. Nah, ini dalam bagian ini sehingga dilukiskan dalam bagian ini. Tadi dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 itu perumpamaan itu tentang seorang yang menaburkan benih katanya. Ya, seorang yang menaburkan benih. Lalu benih itu waktu ditaburkan jatuhnya di mana? Itu kata kuncinya. Ya, setelah jatuh di mana?
Ya kan? Setelah jatuh di mana? Bagaimana pertumbuhannya? Nah, ini kata kunci. Ya, kata kunci yang penting ya. Jadi makanya dikatakan benih itu kemungkinan dikatakan itu ya bisa jatuh, ya, bisa jatuh di pinggir jalan, ya, jatuh di pinggir jalan, bisa jatuh di tanah yang berbatu. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan bisa jatuh di semak duri dan bisa juga jatuh di tanah yang apa namanya di tanah yang baik. Ya, jadi ada 4 ya, ada 4 lahannya. Ya, kalau dalam perumpamaan tentang menabur ini ada 4 lahan katanya. Kalau seseorang menabur katanya benih itu bisa jatuh di apa namanya di pinggir jalan, benih itu bisa jatuh di tanah berbatu, benih itu bisa jatuh di semak duri, dan benih itu bisa jatuh di tanah yang baik. Yang 4 ini. Tapi dari empat apa namanya jenis, ya jenis saya katakan jenis tanah yang digunakan, pinggir jalan, ya tanah yang berbatu, ya lalu semak duri, lalu yang berikutnya tanah yang baik. Dari bagian ini, dari 4 ya model ya benih yang ditaburkan tadi, saya melihat ada 2 catatan di sana yang dicatat dalam ayat yang ke 18 sampai dengan 23 itu tentang pertumbuhan, ya tentang pertumbuhan dalam mendengarkan firman Tuhan itu. Ya, jadi yang itu yang saya katakan tadi, orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukan dengan maksimal, dengan orang yang kedua, orang yang mendengar firman tapi melakukannya maksimal. Nah, ini sebenarnya yang mau dibilang dalam hidup kita. Jadi bisa kita katakan orang yang melakukan firman tidak maksimal dalam melakukannya, tidak maksimal dengan apa yang dia sudah dengarkan itu, dan tidak konsisten untuk melakukan dalam hidupnya, kecenderungannya akan hidup dalam daging. Ya, itu kata kuncinya, akan hidup dalam daging. Nggak bisa dipungkiri itu, saudara. Ya, kalau orang mendengarkan firman tidak serius, tidak seutuhnya mengerjakan dalam hidupnya, yang ada keinginan daging akan menggerogotinya. Tetapi saudara, kalau ada orang mendengarkan firman dan dia maksimal ingin bertumbuh dalam firman itu, nah orang-orang seperti ini yang berjuang untuk lepas dari keinginan daging tadi itu. Ya, dari keinginan daging itu. Nah, makanya kalau saudara melihat di dalam ayat yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23 ini, ya, orang yang mendengarkan firman tidak maksimal melakukannya. Kenapa seperti itu? Yang pertama adalah karena dia menaruh firman itu, ya, di dalam ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ini dia. Jadi dia mendengarkan firman, enak kedengarannya, tapi ternyata nggak maksimal melakukannya. Kenapa dia nggak maksimal melakukannya? Karena nggak mengerti. Ya, makanya saudara, banyak sekali orang gini loh, kalau ditanya gimana firmannya, oh bagus. Ya, bagus sekali, bagus, mantap katanya gitu. Tapi pada waktu kita tanya, gimana kamu, besoknya kita tanya, atau lusa kita tanya, atau minggu yang akan datang ya, waktu datang gereja kita tanya lagi kepadanya, gimana, sudah melakukan nggak yang kemarin, yang minggu lalu yang disampaikan dalam firman, kamu udah lakukan nggak dalam hidupmu? Aduh, aku udah lupa ya, sampai di rumah udah nggak ngerti katanya gitu, saudara. Iya, sampai di rumah udah nggak ngerti katanya. Nah itu, jadi saudara, jangan hanya senang dengan apa yang kita dengar. Ya, padahal kita nggak tahu itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan kadang-kadang. Ya, yang kita dengar itu bisa jadi benih yang jatuh di pinggir jalan. Kenapa dia menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan? Karena ternyata tidak ada niat bagi kita untuk mengerjakannya. Ya, kenapa kita tidak mengerjakannya? Karena kita tidak mengerti apa yang disampaikan lewat firman itu. Nah, makanya saudara perlu pemahaman bukan hanya pemahaman yang intelek saja di dalam pikiran kita, tapi perlu sepenuhnya firman itu menguasai kita. Nah, yang kedua dikatakan dalam bagian ini adalah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ya, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ini yang paling banyak lagi. Kadang-kadang udah ngerti. Ya, itu yang dibilang benih yang jatuh di
di tanah yang berbatu itu. Jadi di pinggir jalan di tanah yang berbatu. Jadi ciri dari apa? Dari orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Ya, apa yang terjadi di tanah yang berbatu itu? Dia terhimpit. Tanahnya cuma tipis. Ya, dia berusaha menaruh dalam hatinya, tapi saudara, karena keinginan daging itu jauh lebih tebal. Nah, ini yang saya gunakan istilahnya ya. Jauh lebih tebal ya daripada keinginan roh yang rindu melakukannya, sehingga firman itu dikatakan hanya bertumbuh sebentar. Ya. Hanya bertumbuh sebentar. Ya, istilah yang dipakai apa? Di dalam bagian ini. Kemudian dikatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad, nggak bertahan. Nah, buktinya di mana saudara? Pada waktu ada pencobaan, waktu ada persoalan, ya, waktu ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, ternyata firman itu tidak bekerja maksimal dalam hidupnya lagi, itu loh. Ya, sehingga dikatakan waktu datang penganiayaan katanya dia murtad. Ya, murtad dalam arti apa? Dia meninggalkan apa? Meninggalkan iman percayanya. Dan ini berbahaya sekali kalau banyak sekali kita melihat bahwa banyak orang percaya dia dengar firman, ya, tetapi karena ditaruh di hati yang tipis, tidak menguasai seluruh hatinya, saudara, ya, ini yang sering kali ya membuat kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang akhirnya tidak bertumbuh. Ya, dia ngerti misalnya tentang apa itu kasih, tetapi dia hanya melakukan sedikit aja kasihnya. Kenapa sedikit saja kasihnya? Karena kecenderungannya adalah, ya kan? Kecenderungannya adalah hitung-hitungan dalam hidupnya. Capek kali aku mengasihi orang itu. Kelakuannya kayak gitu terus gitu. Ya. Dia melihat mengerjakan firman itu kepada apa yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, itu yang seringkali membuat kita jadi hancur. Atau kadang-kadang kita bilang, dia aja ya sudah pelayan Tuhan, hidupnya aja kayak gitu, apalagi saya jemaat, katanya gitu. Nah, ini bahaya lagi saudara. Ya, dia aja ya yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, pada waktu dia susah, dia khawatir juga kok. Ya, untuk apa saya bertumbuh? Ya udahlah, yang penting kita dengar firman, kita lakukan dikit-dikit, kalau kita nggak mampu ya udah mau bilang apa gitu. Nah, ini dia. Ya, jadi benih yang jatuh di pinggir jalan, ya, benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh dikatakan di tanah yang berbatu. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan ini orang yang tidak mengerti. Langsung diambil, udah hilang begitu saja. Ya. Lalu yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu ini sempat bertumbuh, tapi layu lagi. Ya, sempat dia senang untuk mengerjakan firman, tapi keadaan hidup menghimpit dia, itu yang membuat dia apa? Tidak mengerjakannya. Lalu yang ketiga, benih yang ditabur di semak duri. Ya, yang jatuh di semak duri. Dikatakan dalam ayat 21. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Ya, tidak berbuah ya. Jadi yang berikutnya benih yang ditaburkan di semak duri. Dikatakan bagaimana? Semak duri itu akan menghimpit dia. Kalau dalam bagian ini Tuhan mengatakan yang ditaburkan di semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, ya. Jadi sekali lagi, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bertumbuh. Ini jadi seorang yang ketiga, ya, orang yang mendengar firman tetapi tidak maksimal melakukannya. Ya, tidak maksimal melakukannya. Ini salah satunya. Yang orang-orang yang gampang terhimpit dengan kekhawatiran dan kekayaan hidup ini. Ya, kekhawatiran itu kadang-kadang saudara melampaui apa? Melampaui nalar kita, melampaui gerak kita, melampaui apapun dalam hidup kita. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah itu, ada salah satu status yang saya buat di Facebook saya bilang gini, apa yang kita pikirkan akan terjadi, itu belum tentu terjadi. Jadi yang harus kita kerjakan apa? Melangkah saja. Ya, melangkah saja. Ya, kadang-kadang orang saudara-saudara terlalu tebal, ya, terlalu tebal khawatirnya daripada percayaannya. Ya, itu yang membuat dia menjadi apa? Membuat dia jadi tidak maksimal melakukan firman itu. Ya, terlalu tebal khawatirnya daripada percayaannya. Seharusnya kita harus mempertebal percaya kita untuk mengalahkan khawatir kita. Ya, jadi percaya kita itu penting, saudara. Jadi bukan hanya percaya yang diomongin dalam hidup kita, tapi percaya yang dilakukan. Nah, itu dia kata kuncinya. Ya,
percaya yang dilakukan. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan. Ya, makanya kalau Yesus katakan janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan, minum dan pakai. Yang gak usah khawatir. Ya, karena dikatakan di bagian itu, lihatlah ya burung-burung, ya bunga bakung di ladang, ya yang nggak pernah sesibuk kita gitu ya. Yang dia tahu cuma terbang, ya, yang dia tahu cuma bersiul, ya. Tapi dikatakan didandani Bapamu di sorga, dipelihara dan didandani Bapamu di sorga. Ya, jadi memang benar juga. Ya, kalau kita melihat ya, khususnya dalam masa-masa pandemi seperti ini, benar juga. Semakin tebal khawatir kita, semakin banyak takut kita. Tapi semakin tebal percaya kita, semakin kita diyakinkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi pandemi ini kan. Ya, jadi lalu yang dikatakan lagi dalam bagian ini bukan hanya khawatir yang menghimpitnya, ternyata kekayaan dunia ini katanya. Nah, kekayaan dunia ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan segala sesuatu yang dirindukan, yang dicari setiap hari. Ya, dia menyibukkan dirinya setiap hari untuk di sana, sampai-sampai tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya. Tidak ada waktunya. Ya, sehingga yang muncul apa? Ya itu dia. Yang dicari apa? Yang dicari hal-hal yang sementara. Ya, kedudukan, pangkat, ya, kehebatan, ketenaran, penghormatan dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang seperti ini, saudara, ini orang yang dikatakan orang yang mendengarkan firman, tapi firman itu jatuh di semak duri. Terhimpit dia dengan kekhawatiran dan kekayaan dunia ini. Ya, lihat di dalam bagian itu, tanah yang berbatu itu tipis sekali. Ya, untuk dia bisa bertumbuh. Tetapi di semak duri itu mungkin dia bertumbuh di semak duri, di antara semak duri, tapi tanahnya enggak subur. Ya, tidak di tanah yang subur, tidak di tanah yang bisa menumbuhkan firman itu dengan bagus. Kenapa dikatakan? Karena ternyata kekhawatiran hidup dan kekayaan dunia ini menghimpitnya. Itulah semak duri itu. Ya, itulah semak duri itu. Jadi tiga tipe ini, saudara. Orang yang melakukan firman, orang yang mendengar firman tetapi tidak maksimal untuk melakukannya. Kenapa seperti itu? Karena benih firman itu jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, karena benih firman itu jatuh di tanah yang berbatu. Dan yang ketiga, karena benih firman itu jatuh di semak duri. Nah, bagaimana kita? Kalau sudah mendengarkan firman, ya kan, tentang kerajaan Allah itu, tentang Alkitab ini, tentang firman di dalam Alkitab ini, bagaimana saudara melakukan apa yang saudara dengarkan itu? Itulah nanti akan menolong kita untuk keluar dari keinginan-keinginan daging itu. Nah, yang kedua, saudara, jadi tadi saya katakan, ya, bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging, ya, ada dua catatan kita tentang orang yang mendengarkan firman dalam bagian ini. Yang pertama, orang yang mendengarkan firman tetapi tidak maksimal untuk melakukannya. Lalu yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman tapi maksimal melakukannya. Nah, kenapa dia bisa maksimal, saudara? Yang pertama, yang ditaburkan di tanah yang baik. Karena dia ditaburkan di tanah yang baik. Ya, dikatakan sana, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Ya, dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi sekali lagi ya, orang yang menaburkan firman Tuhan itu mendengar firman Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan dan mengerti. Ya, dan mengerti. Lalu bukan hanya mengerti, berbuah. Dan karena itu berbuah katanya. Ya, jadi mendengar firman, mengerti, berbuah. 3 hal harus kita ingat. Ya, mendengar firman, mengerti, dan berbuah. Jadi kalau yang bagian yang pertama, mendengar firman, nggak mengerti. Kenapa nggak mengerti? Jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di semak duri. Sehingga nggak paham. Ataupun paham ya sedikit-sedikit paham. Ya kan? Sedikit-sedikit paham. Sehingga karena sedikit-sedikit paham, tidak maksimal melakukannya. Ya, tidak maksimal melakukannya. Tetapi dalam bagian ini, saudara, bagian yang kedua ini, orang yang mendengar firman, mengerti, berbuah. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Karena ada kerinduan yang dalam, yang keluar dari dalam hatinya. Karena firman itu ada di tanah yang baik, ada di tanah hati yang baik. Kita menaruh firman itu di tanah hati yang baik, itu yang mendorong kita untuk apa? Untuk berbuah. Berbuahnya dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, tetapi saudara, ya, sekalipun mungkin dia belum maksimal banget di 100 kali lipat, ada kemungkinan 60 kali lipat.
Nggak maksimal di 60 kali lipat, ada kemungkinan di 30 kali lipat. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Yang dimaksudkan adalah kalau orang-orang mendengar firman, dia mengerti, lalu ada kerinduan untuk berbuah, ya saudara, ya mendengar firman, mengerti dan berbuah ini, ya ini orang-orang yang punya kerinduan untuk lepas dari keinginan daging itu. Ya, untuk tidak mau kalah dengan yang namanya apa? Keinginan daging. Ini orang-orang yang mau menang melawan keinginan daging itu, sehingga hidupnya semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus dari dalam hidup. Ya, tadinya pemarah, sekarang dia udah menjadi orang yang diam saja. Mau diapain orang pun dia diam saja. Kenapa? Ada firman di tanah yang baik dalam hidupnya. Ya, dia tahu. Ya, bukan nggak dia bisa marah, tapi apa gunanya untuk marah? Ya, apalagi dewasa ini saudara. Saya melihat orang yang emosional, yang temperamennya tinggi, ya, yang melawan orang dengan apa namanya, dengan emosionalnya, itu sebenarnya orang-orang yang tidak dihargai orang. Ya, saya baru-baru ini pernah melihat seperti itu. Ya, melihat seperti itu. Orang tua usianya 73 tahun, marah, emosi, teriak-teriak saudara. Saya melihat, menyaksikan orang-orang yang seperti itu sebenarnya apa? Menjatuhkan harga dirinya sendiri. Ya, atau kadang-kadang saya melihat juga orang punya power, punya kuasa, ya kan? Dia menggunakan power kuasa itu dengan pongahnya, ya. Lalu kepada siapapun emosinya tinggi, ya. Apakah dia punya teman? Nggak punya teman. Ya, justru dibenci oleh orang. Nah, ini yang harus kita ingat nih. Jangan sampai hidup kita itu dibenci orang. Jangan sampai pongah dengan jabatan-jabatan kita. Ya. Jangan sampai kita menganggap apa yang kita sudah pegang itu sesuatu yang kita banggakan ke dunia ini. Salah kita. Itu kepercayaan Tuhan kok. Ya, besok dicabut Tuhan juga kita bisa kehilangan itu. Ya, atau kita punya harta yang banyak. Dengan harta yang banyak itu kita mulai mengendalikan hidup orang. Ya, itu bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Ya, kalau dengan kekayaan demi kekayaan kita mulai belajar mengendalikan orang, menjengkal orang, kata orang Batak itu, menjengkal orang. Kita jengkal dia. Saya tahu lah, orang itu miskin kok nggak apa-apa. Udah tabur aja duit sama dia, katanya gitu. Nah itu repot tuh saudara. Jadi kita belajar dalam hidup ini. Pakailah firman itu. Ya, pakailah firman itu untuk menumbuhkan rohani kita. Pakailah firman itu untuk membangun kehausan kita untuk bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sehingga kita bisa membuat, ya, meneliti hidup kita ini. Mulai kita percaya Yesus. Hidup ini masih datar nggak, atau semakin naik, dan semakin naik. Tepat pada waktu kita dipanggil Tuhan nanti. Kita dipanggil Tuhan dalam kondisi kita yang masih maksimal. Banyak sekali orang tidak maksimal, saudara. Tidak siap menghadapi apapun dalam hidup ini. Kecenderungannya duniawi, melihatnya duniawi, berkata duniawi, ya, kecenderungan membenarkan diri, kecenderungan menganggap diri paling hebat dari semuanya, ya, kecenderungan mengecilkan orang, menjengkal orang, kecenderungan apa? Melihat orang dari apa yang ada di tangannya, dari hartanya. Orang kaya, orang miskin, katanya, orang punya dan orang nggak punya, ya. Kadang-kadang itu yang membuat dia tidak menghargai orang dalam hidupnya. Kalau kita sudah tidak bisa menghargai orang, berarti kita hidup dalam keinginan daging. Kita harus belajar menghargai orang, memperlakukan orang-orang kecil itu, ya kan, lebih daripada orang-orang hebat. Ya, jadi jangan kalau orang hebat, ya, kita perlakukan dengan hormat. Orang kecil kita tindas, saudara. Nggak boleh dalam hidup kita. Ya, perlu mendengar, ya, mendengar firman dan melakukannya. Ya, mendengar, mengerti, melakukannya. Waktu kita melakukannya, itulah buah kita. Ya, itulah buah kita. Itulah kemaksimalan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi saudara, ya, sekali lagi, kalau kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan, itu menolong kita melawan, ya, segala keinginan daging. Ya, untuk bisa kita mengalahkan keinginan daging itu, dikatakan itu tergantung firman yang kita dengar. Ya, apakah yang kita dengarkan itu kita lakukan dengan maksimal, atau yang kita dengar itu kita tidak melakukan dengan maksimal? Pada waktu kita tidak melakukan dengan maksimal, itulah yang membuat kita apa? Ya, itulah yang membuat kita apa? Tidak mengerti firman itu. Ya, atau kita bertumbuh sejenak, tetapi tidak sampai ada akar yang mendalam di sana, karena di pinggir di tanah yang berbatu itu. Atau sudah tumbuh tapi terhimpit dalam semak duri,
terhimpit dalam keinginan dunia ini, keinginan dunia, ya keinginan daging itu. Yaitu apa keinginan daging itu? Kekhawatiran hidup dan kekayaan dunia. Ya, orang yang maksimal itu yang paling bagus. Kita harus maksimal mengerjakan firman dalam hidup kita. Bagaimana supaya bisa maksimal? Kita mendengar, mengerti, lalu punya kerinduan untuk terus berbuah di dalamnya. Ya, buah itu yang perlu. Buah itu bicara apa? Karakter sebenarnya buah itu. Ya, karakter kita. Jadi segala sesuatu yang kita lihat dalam pertumbuhan-pertumbuhan firman yang menguasai kita untuk mengalahkan keinginan daging itu, kita aja karakternya. Sejauh mana karakternya? Semakin berkembang nggak karakternya? Atau sama saja? Tidak ada perubahan demi perubahan dalam hidupnya. Dunia berbohong, ya kita berbohong. Dunia kompromi, ya kita ikut kompromi. Ya, kita tidak ada sesuatu yang yang radikal yang kita lakukan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa saya bertumbuh 100%. Ya, 100 kali lipat, bertumbuh 60 kali lipat, dan bertumbuh 30 kali lipat. Bapak Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Satu pernyataan saya yang menutup semua kebenaran yang sudah Saudara dengarkan ini. Ya, Saudara, waktu firman dilepaskan atau waktu firman kita dengarkan, ingat baik-baik. Pahami firman itu dengan baik. Ya, pahami firman dengan baik supaya saudara bisa bertumbuh, berbuah di dalamnya. Kalau saudara nggak paham, bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh, berbuah di dalamnya? Pahami firman dengan baik. Kalau saudara paham terhadap firman itu, Roh Kudus itu akan menolong semua keinginanmu untuk bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami untuk melakukannya, supaya kami terus boleh maksimal di dalam Tuhan, dan kami terus boleh hidup dalam buah yang benar-benar maksimal di tengah-tengah dunia ini. Karakter kami berubah, dan semua keinginan-keinginan kami mengikuti keinginan Roh. Kami dilepaskan dari semua keinginan-keinginan daging itu, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami terus berdoa untuk semua kondisi bangsa kami. Tolonglah supaya Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah. Tolonglah kami juga jemaat-Mu, supaya kami terus diberikan Tuhan kekuatan, imun yang sehat, yang terus boleh kuat menghadapi pandemi yang sedang terjadi dalam bangsa kami ini. Percayakanlah kami Tuhan, supaya kami hidup dengan percaya kami, supaya kami benar-benar percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, biar firman-Mu menolong kami, pergumulan-pergumulan dari jemaat-Mu, pergumulan gereja, biarlah Tuhan akan menolong, dan Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami perlukan. Biarlah Tuhan akan menjamah pemerintah-pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan demi pelayanan kami, berhubungan dengan gereja. Biarlah Tuhan menjamah dengan kuasa yang daripada-Mu, supaya mereka boleh mengayomi gereja, mereka boleh melindungi gereja, dan mereka boleh memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa buat firman pagi hari ini. Tumbuhkan kami di dalamnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi firman yang boleh menjadi kekuatan buat kita sepanjang minggu ini. Selamat menjalani hidup sepanjang minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di dalam berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.